Hari penghakiman akan segera tiba bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah mencatatkan rekor kebangkitan politik yang panjang. Serangan mengejutkan kelompok Hamas pada 7 Oktober lalu telah membuat warga Israel bersatu, namun tidak banyak dukungan yang ditunjukkan kepada pemerintah yang banyak dituduh mengabaikan pertahanan negaranya dan mengakibatkan perang di Gaza yang mengguncang wilayah tersebut. Kemarahan publik atas sekitar 1.400 korban jiwa di Israel makin dipicu oleh sikap Netanyahu yang menyebut diri sebagai ahli strategi Churchillian dan meramalkan ancaman keamanan nasional. Berita terpopuler selanjutnya datang dari dalam negeri, di mana Presiden Soeharto ini mendapatkan hadiah kenang-kenangan dari negara setelah 32 tahun menjabat. Lalu apa saja kadonya? Versi pertama uang 20 miliar rupiah. Hal ini berdasarkan keterangan Yusril Ihza Mahendra. Sebagai informasi, pada 1996 Yusril diangkat menjadi staf khusus Kementerian Sekretaris Negara. Tidak hanya sebagai penasehat presiden, Yusril juga secara spesifik bertugas sebagai penulis pidato presiden hingga ujung kekuasaan Presiden Soeharto. Sehingga kedekatannya dengan Soeharto tak perlu dipertanyakan lagi. Dalam wawancaranya, Yusril bercerita sempat menemui Soeharto ketika tak lagi berkuasa di Jalan Cendana. Pertemuan ini terjadi saat Yusril menjadi Menteri Sekretaris Negara era Presiden SBY 2004 hingga 2009. Yusril menceritakan Soeharto mengutarakan keinginannya memiliki rumah sebagai kado pensiun dari negara. Sebab hanya dirinya yang belum menerima rumah. Namun rumah yang diinginkan Soeharto terletak di Jalan Teuku Umar Menteng dengan harga mencapai 75 miliar rupiah. Sedangkan jatah rumah kepada mantan presiden maksimal bernilai 20 miliar rupiah. Ya, berita terpopuler selanjutnya, di mana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah mengumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden pendamping calon presiden Ganjar Pranowo pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Lantas, apa saja alasan Megawati memilih Mahfud MD sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo? Menurut Megawati, Mahfud merupakan sosok yang tidak asing lantaran keduanya pernah bekerja sama di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun Megawati pun memuji Mahfud sebagai intelektual yang mumpuni. Selain itu, Megawati juga mengatakan kalau Mahfud merupakan sosok dengan pengalaman lengkap di ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu Megawati juga menyatakan bahwa Mahfud juga dikenal sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Ya, kita beralih ke berita terpopuler terakhir, di mana Erick dicanangkan menjadi cawapres Prabowo. Ya, dua saham milik Menteri BUMN Erick Thohir terpantau terbang pada perdagangan sesi 2 hari ini. Adapun kedua saham tersebut yakni PT Mahaka Media Tbk dengan kode emiten ABBA dan PT Mahaka Radio Integra Tbk dengan kode emiten MARI. Saham ABA terpantau melejit 9,59% ke posisi ke harga Rp80 per saham. Bahkan saham ABA pun sudah menyentuh auto reject atas. Sedangkan saham MARI juga terbang 29,11% menjadi Rp102 per saham. Saham MARI terpantau sudah menguat sejak awal perdagangan sesi 1 hari ini. Melesatnya saham ABA dan MARI terjadi di tengah rumor bahwa Erick Thohir bakal menjadi salah satu bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto.